Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal-soal kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran IPA untuk SMP kelas 9. Semoga bermanfaat. Nomor 1, seorang siswa mengamati makhluk hidup dengan mikroskop. Diperoleh ciri sebagai berikut. Tubuh tersusun dari benang-benang halus, kemudian memiliki spora. Makhluk hidup ini termasuk kingdom A. Plantae, B. fungi, C. protista, D. alga. Jawaban yang tepat adalah fungi atau jamur. Baik, nomor 2, tingkatan organisme sel di bawah ini yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah D. Sel ini kemudian akan berkumpul membentuk jaringan akan berkumpul membentuk organ, kemudian dari organ akan berkumpul membentuk sistem organ, selanjutnya masing-masing sistem organ ini akan berkumpul membentuk organisme. Selanjutnya nomor 3, berdasarkan jaring-jaring makanan di bawah ini, pernyataan yang kurang benar adalah, mari kita lihat A. Tikus merupakan hewan herbivora. Kita lihat tikus ini memakan padi, sehingga betul ya, tikus ini adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivor. Kemudian elang tergolong konsumen tingkat 2. Di sini elang memakan tikus dan tikus memakan padi. Tikus sebagai konsumen pertama dan elang sebagai konsumen kedua. Berarti betul. Musang merupakan konsumen tingkat 3. Mari kita lihat di sini musang ini adalah konsumen tingkat 2 ya. Burung, tikus ini konsumen tingkat 1, kemudian musang ini konsumen tingkat 2. Nah, ini yang kurang tepat. Jamur merupakan organisme detritivor. Detritivor ini adalah pengurai. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4, sisa pupuk dan deterjen yang dibawa oleh air dapat menyebabkan tumbuhan air bertambah subur. Tumbuhan air tersebut adalah eceng gondok. Polusi tanaman eceng gondok dalam danau dapat menjadi polutan bagi air karena A. menurunkan kadar oksigen dalam air, B. menurunkan kadar karbon dioksida dalam air, kemudian C. mengakibatkan air kekurangan cahaya matahari, D. terjadinya eutrofikasi dan akumulasi pupuk maupun pestisida. Jawaban yang betul adalah menurunkan kadar oksigen dalam air. Selanjutnya, nomor 5, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Angin topan, B. Es kutub mencair, 3. Perubahan cuaca yang tidak stabil, D. 4. Suhu rata-rata bumi meningkat. Pernyataan yang merupakan dampak pemanasan global atau global warming terhadap lingkungan adalah nomor, jawabannya adalah 2. Es kutub mencair, dan 4. Suhu rata-rata bumi meningkat. Nomor 6, bagian ginjal yang ditunjukkan oleh huruf P berfungsi untuk proses. Nah, di sini proses yang betul adalah filtrasi yang menghasilkan urin primer. Selanjutnya nomor 7, perhatikan gambar sistem pencernaan manusia. Proses yang terjadi pada alat pencernaan berhuruf X adalah penguraian. Di sini X ini adalah lambung ya. Lambung ini menghasilkan enzim pepsin, HCl, dan renin. Nah, salah satu fungsinya dari enzim pepsin ini adalah menguraikan protein menjadi pepton. Untuk proses yang A, protein menjadi asam amino, ini dilakukan oleh tripsin. Tripsin ini adanya di pankreas. Kemudian untuk yang B, ini lemak menjadi asam lemak, ini tugas dari lipase. Kemudian untuk yang proses D, zat tepung menjadi gula, ini juga adanya di pankreas, itu dilakukan oleh enzim amilase. Nomor 8, berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah A. saling bertukar masker bekas pakai, ini salah. Kemudian berolahraga di malam hari, ini juga. Duduk di daerah banyak asap, ini juga salah. Yang D ya, tidak merokok. Kenapa? Karena merokok itu di dalam rokok itu terdapat zat CO, karbon monoksida,
yang dapat mengikat oksigen dalam darah, sehingga ini tentu saja mengganggu proses pernapasan pada manusia. Kemudian nomor 9, sendi yang memungkinkan gerakan bebas ke segala arah adalah, ini jelas adalah sendi peluru. Sendi peluru ini gerakannya bebas ke segala arah, letaknya di antara tulang lengan atas ya dengan tulang selangka, atau tulang paha dengan tulang panggul. Kemudian untuk sendi pelana ini antara ibu jari dengan telapak tangan. Sendi putar ini ada di tulang atas dengan tulang kepala. Kemudian sendi engsel ini ada di lutut dan siku ya. Baik, nomor 10, perhatikan gambar. Ini adalah peredaran darah pada manusia ya. Nah, pertanyaannya, peredaran darah kecil, darah keluar jantung dari bagian. Nah, ciri dari peredaran darah kecil itu adalah darah mengalir ke paru-paru. Sementara peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini paru-paru di sini ada di kanan dan kiri. Nah, kita lihat darah keluar dari jantung, berarti ini jantung keluar dari bilik kanan, kemudian akan menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, nanti masuk lagi ke sini, ke serambi kiri. Nah, jadi jawabannya adalah dari bilik kanan. Kita lihat kalau peredaran darah besar di sini, peredaran darah besar itu akan mulai dari bilik kiri di sini nih, di 6. Bilik kiri kemudian ke seluruh tubuh. Baru nanti dia akan bermuara lagi ke serambi kanan. Ini juga sama ya. Jadi jawabannya adalah bilik kanan. Selanjutnya nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar organ yang ditunjukkan oleh huruf T berfungsi untuk. T ini adalah tuba Fallopi atau viduk yang fungsinya sebagai tempat fertilisasi atau peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Jadi jawabannya adalah C. Untuk jalan keluarnya bayi ketika dilahirkan ini di P, vagina. Kemudian tempat bertumbuh dan berkembangnya janin ini di sini di S ya, uterus atau rahim. Kemudian tempat menghasilkan sel telur di sini di ovarium di R. Sementara Q ini adalah cervix. Nomor 12, pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini benar kecuali skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis, ini benar. Tubulus miniferus berfungsi sebagai tempat produksi sperma, ini betul. Tubulus miniferus itu ada di dalam testis. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, ini salah ya. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran sperma. D. Ureter berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma, betul. Selanjutnya nomor 13, berikut ini menunjukkan seekor kupu-kupu hinggap pada bunga A, ini bunga A di sini, kemudian pindah ke bunga B. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah A. Keturunan dari pohon A akan terlihat seperti tanaman B, ini salah. B. Keturunan dari tanaman B akan terlihat seperti pohon A, ini juga salah. C. Tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda, ini yang betul. Jadi perhatikan di sini bunganya berbeda ya, jadi tidak akan terbentuk keturunan. 14, seorang pedagang tanaman hias mempunyai koleksi bunga kertas atau bougainville yang beraneka warna. Pada suatu hari terdapat seorang pembeli yang menginginkan bunga kertas beraneka warna namun dalam satu pohon. Teknik pemuliaan tanaman yang paling tepat dilakukan pedagang tanaman hias untuk memenuhi keinginan pembeli tersebut adalah ya, dengan menyambung atau mengenten. 15, tanaman padi memiliki bunga yang berukuran kecil, tangkai bunga mudah bergoyang, jumlah bunga banyak dan ringan serta tidak bernektar. Berdasarkan ciri yang dimiliki, tanaman padi tersebut termasuk kelompok. Nah, ini dari ciri-ciri tersebut, maka tanaman padi ini termasuk kelompok anemogami, yaitu
tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Selain padi juga terdapat pada jagung. Kita bahas yang lain. Di sini ada ornitogami. Ini penyerbukan dibantu oleh burung, misalnya pada bunga dadap ya. Kemudian entomogami, ini penyerbukan yang dibantu oleh serangga, misalnya kupu-kupu ya pada bunga matahari. Kemudian hidrogami, ini penyerbukan yang dibantu oleh air. Baik, kita lihat nomor 16. Tanaman kapri memiliki biji dengan genotip B besar B kecil K kecil K kecil, atau fenotipnya bulat hijau. Gamet dari genotip tersebut adalah, nah ini jelas, B besar, kemudian K kecil, kemudian B kecil, K kecil. Jadi hanya ada 2 gamet. Nah, jawaban yang tepat adalah C ya. Kemudian lanjut nomor 17, bunga warna merah ya. Warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Nah, ini sifatnya adalah intermediate. Intermediate ini adalah sifat yang sama-sama kuat ya. Nah, M besar ini gametnya M besar, M kecil gametnya M kecil. Nah, ini keturunan pertamanya adalah M besar, M kecil. Karena sama-sama kuat, maka hasilnya adalah merah muda 100%. Ini keturunan pertama ya. Kemudian nomor 18, disajikan data nama mikroorganisme Rhizopus oligosporus, Lactobacillus bulgaricus, Monila cytophila, Streptococcus sp. Bioteknologi konvensional sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada pembuatan tempe terjadi proses fermentasi mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan pada pembuatan yogurt terjadi fermentasi mengubah laktosa menjadi asam laktat. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dan yogurt adalah untuk tempe ini menggunakan Rhizopus. Kalau untuk pembuatan yogurt ini menggunakan Lactobacillus. Jadi jawabannya 1 dan 2. Selanjutnya 19, berdasarkan simbol atom magnesium Mg pada gambar di bawah ini, maka jumlah proton, elektron dan neutron secara berturut-turut adalah, nah di sini protonnya 12 ya, protonnya 12, kemudian elektronnya 12 dan neutronnya 12 ya. Jadi untuk neutron ini 24 dikurangi 12. Untuk neutron ini rumusnya 24 dikurangi 12 ya. Jadi 12. Untuk jumlah proton dan elektron ini sama ya, 12. Oke, nomor 20, jumlah atom setiap unsur dari senyawa asam sulfat. Ini rumus kimianya asam sulfat H2SO4 adalah, kita lihat hanya itu adalah hidrogen, jumlahnya ada 2 atom H. Kemudian S-nya, belerangnya cuma 1 atom S. Dan di sini oksigennya ada 4. Jadi 2 atom hidrogen, 1 atom belerang sulfur dan 4 atom oksigen. Jumlahnya ada 7. Nah, demikian pembahasan mengenai kisi-kisi ujian IPA ini adalah bagian yang pertama ya. Untuk bagian yang keduanya nanti membahas tentang soal-soal fisika. Ya, sebelum dilanjut, sebelum ditutup ya, jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.